Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elfrida Daviola Siburian dengan NIM 230512041130, jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses keamanan pada Netflix. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang keamanan dan proses keamanan data pada aplikasi Netflix, kita akan mengenalkan apa itu aplikasi Netflix terlebih dahulu. Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan yang menyediakan berbagai macam konten dan tontonan seperti film, serial TV, dokumenter, dan lain sebagainya, yang mana pengguna dapat mengaksesnya melalui berbagai perangkat, baik dari smartphone, tablet, komputer, smart TV, maupun konsol game. Nah, di sini Netflix menawarkan fitur-fitur utama seperti yang pertama itu ada streaming konten video, di mana dia menyediakan ribuan film dan serial yang dapat ditonton dengan berbagai genre. Yang kedua, ada namanya fitur download, di mana nantinya pengguna bisa mengunduh film atau serial untuk ditonton tanpa adanya koneksi internet. Yang ketiga, multi-profile, di mana dalam satu akun nantinya pengguna bisa membuat hingga 5 profil pengguna yang berbeda. Kemudian ada rekomendasi berbasis AI, di mana sistem machine learning akan menganalisis kebiasaan menonton dan memberikan rekomendasi personal kepada pengguna berdasarkan analisis tadi. Lalu, aplikasi Netflix ini juga mendukung multibahasa, sehingga dia menyediakan berbagai bahasa untuk audio dan subtitle dari film yang ingin kita tonton. Dan yang terakhir itu ada fitur cross-platform, di mana bisa digunakan di berbagai perangkat dan sinkronisasi otomatis antar perangkat. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian bagaimana proses dari produk keamanan pada aplikasi Netflix bekerja. Mengingat keamanan digital dalam layanan streaming seperti Netflix ini sangat penting, karena ada data yang harus dilindungi seperti data pengguna, penjagaan hak cipta kontennya, dan memastikan pengalaman penonton yang aman serta lancar. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai cara kerja setiap sistem keamanan yang digunakan oleh Netflix. Yang pertama ada namanya AWS Security Service, yaitu untuk keamanan cloud, di mana Netflix menggunakan layanan cloud dari Amazon Web Service yang disingkat AWS untuk menyimpan dan mengelola data mereka dengan aman. Dua layanan utama yang digunakan dari AWS ini adalah AWS Shield dan AWS Web Application Firewall atau WAF. Nah, pertama AWS Shield, yang mana dia melindungi Netflix dari serangan distribusi denial of service atau DDoS. Cara kerja dari AWS Shield ini yaitu yang pertama, AWS Shield akan secara otomatis memantau lalu lintas masuk ke server Netflix. Nah, jika dia mendeteksi ada lonjakan lalu lintas mencurigakan, sistem akan mengidentifikasi apakah itu merupakan serangan DDoS. Jika serangan terdeteksi, lalu lintas berbahaya akan diblokir atau dialihkan sebelum mencapai server utama Netflix. Sistem ini menggunakan machine learning untuk membedakan yang mana lalu lintas normal dan serangan, sehingga layanan tetap berjalan tanpa adanya gangguan. Lalu, Amazon Web Service yang digunakan satu berikutnya yaitu AWS WAF, Web Application Firewall, di mana ini digunakan untuk melindungi API dan aplikasi web Netflix dari serangan berbasis web. Proses kerja dari AWS WAF ini adalah yang pertama, setiap permintaan yang dikirim ke server Netflix akan melewati AWS WAF ini lebih terdahulu, di mana nantinya AWS WAF ini akan membandingkan permintaan dengan aturan keamanan, misalnya mendeteksi SQL injection atau cross-site scripting, disingkat XSS. Jika ada permintaan mencurigakan, sistem akan memblokirnya secara otomatis atau meminta autentikasi tambahan. Yang berikutnya, produk chaos engineering atau yang sering disebut chaos monkey. Nah, chaos engineering ini
merupakan sistem yang memastikan sistem tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan. Netflix menggunakan teknik chaos engineering ini tadi dengan alat yang disebut dengan chaos monkey. Cara kerjanya yaitu di mana chaos monkey ini akan secara acak menonaktifkan server Netflix dalam lingkungan uji coba. Kemudian, sistem dianalisis untuk melihat apakah layanan tetap bisa berjalan meskipun beberapa server mati atau tidak. Jika ditemukan kelemahan, tim teknisnya akan menyesuaikan sistem agar lebih tahan terhadap gangguan di masa depan. Yang mana teknik ini memungkinkan Netflix memastikan uptime yang tinggi dan mencegah gangguan layanan bagi pengguna. Lalu produk yang ketiga yaitu ada Netflix Security Monkey, deteksi keamanan untuk cloud, di mana Netflix ini mengembangkan sendiri alat open source-nya yang dikasih nama Security Monkey untuk mendeteksi kerentanan dalam konfigurasi cloud mereka. Cara kerja dari Security Monkey ini sendiri yaitu pertama, Security Monkey akan secara berkala memindai infrastruktur cloud Netflix termasuk servernya, database, dan API-nya. Jika menemukan konfigurasi berbahaya seperti kredensial yang tidak dienkripsi atau izin akses yang terlalu luas, sistem akan memberikan peringatan kepada tim keamanan, di mana tim keamanan akan mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki masalah sebelumnya atau sebelum dapat dieksploitasi oleh hacker. Produk yang keempat itu ada multi-DRM atau Digital Right Management, yang mana untuk melindungi hak cipta. Di sini Netflix melindungi hak cipta konten-kontennya dengan teknologi Digital Right Management, yang mana teknologi ini akan mencegah pengguna mengunduh atau merekam konten mereka secara ilegal. Nah, multi-DRM ini menggunakan 3 teknologi DRM utama, yaitu ada Google Wide Find, itu untuk Chrome and Android. Lalu yang kedua ada Apple FairPlay, itu untuk Safari dan iOS. Dan yang ketiga ada Microsoft Play Ready untuk Windows. Nah, cara kerja dari DRM ini sendiri yaitu saat pengguna memutar video, server DRM Netflix ini akan mengekskripsi konten dengan kunci khusus, yang mana hanya perangkat yang memiliki lisensi sah yang dapat meminta deskripsi kunci untuk menampilkan video. Jika pengguna mencoba merekam layar atau mengambil screenshot, sistem DRM ini akan mendeteksi aktivitas ini dan melakukan pemblokiran. Lalu, produk yang kelima itu ada Credential Stuffing Protection atau anti pencurian akun. Nah, di sini Netflix itu melindungi akun pengguna dari pencurian kredensial akibat kebocoran data di layanan lain. Nah, cara kerja dari Credential Stuffing Protection ini sendiri yaitu di mana pertama-tama Netflix ini memiliki database yang menyimpan kredensial bocor dari berbagai sumber. Sehingga jika ada pengguna yang login dengan kredensial yang telah bocor, sistem akan meminta pengguna untuk mengubah kata sandinya. Di sini juga sistem AI akan memonitoring pola login. Seperti jika ada login dari lokasi geografis yang berbeda dalam waktu singkat, Netflix akan meminta verifikasi tambahan, baik berupa OTP atau melalui email. Kemudian, jika akun sering login dari alamat IP yang mencurigakan, aksesnya bisa diblokir sementara atau dibatasin. Kemudian yang keenam itu ada namanya autentifikasi dan inskripsi. Di sini ada 2, yaitu TLS, Transport Layer Security, dan Password Encryption. Nah, Netflix itu mengamankan data penggunanya menggunakan TLS encryption dan password hashing tadi ya. Jadi yang pertama yang akan dibahas adalah TLS, Transport Layer Security. Di mana TLS ini cara bekerjanya yaitu saat pengguna membuka Netflix, perangkat mereka membuat koneksi aman menggunakan sertifikat TLS. Di mana semua data yang dikirim, termasuk informasi akun dan streaming video, dienkripsi sehingga tidak bisa disadap oleh hacker. Di sini TLS itu juga mencegah serangan
man in the middle atau mid-end, di mana nantinya penyerang mencoba mencuri data pengguna dengan memotong koneksi internet. Lalu autentikasi dan enkripsi yang kedua itu ada password encryption, di mana cara kerja dari password encryption ini yaitu ketika pengguna membuat akun, password mereka ini akan dihash menggunakan algoritma enkripsi seperti Bcrypt atau Argon 2. Jadi, setiap kali pengguna login, sistem akan mencocokkan hash passwordnya dengan apa yang dimasukin, bukan password aslinya yang dicocokin. Nah, jika terjadi kebocoran database, nantinya hacker tidak dapat melihat password pengguna karena sudah dilakukan enkripsi tadi. Berikutnya ada namanya keamanan API dan backend. Di sini Netflix mengamankan API mereka dengan metode rate limiting dan role based access control (RBAC). Yang pertama itu ada API gateway dengan rate limiting. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama, semua permintaan API Netflix harus melewati API gateway terlebih dahulu. Jika satu pengguna mengirim terlalu banyak permintaan dalam waktu singkat, sistem akan membatasi aksesnya sementara. Ini digunakan untuk mencegah serangan brute force atau bot yang mencoba mencuri data-data pengguna maupun data-data dari aplikasi Netflix itu sendiri. Lalu, metode yang kedua itu ada IAM Role Based Access Control (RBAC). Nah, cara kerja dari RBAC ini yaitu di mana setiap karyawan Netflix mereka hanya memiliki akses terbatas sesuai dengan peran mereka dalam aplikasi tersebut. Jadi ketika seseorang mencoba mengakses data yang tidak sesuai dengan perannya, sistem akan memblokir akses. Dan juga semua aktivitas penggunaan internal pada aplikasi dicatat dan dianalisis untuk mendeteksi potensi ancaman dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ke-8 itu produknya ada Bug Bounty Program atau program hadiah keamanan. Nah, di sini Netflix juga memiliki program yang mengundang para peneliti keamanan untuk menemukan celah keamanan dalam sistem mereka. Jadi mereka memperkuat keamanan sistem mereka itu dengan mengundang para peneliti mencari celah atau mencari tempat di mana keamanan mereka bisa dihack. Jadi cara kerja atau prosesnya dari Bug Bounty Program ini sendiri yaitu Netflix akan meminta para peneliti keamanan menguji aplikasi Netflix untuk mencari bug atau kelemahan dari keamanan mereka. Jika ditemukan masalah, para peneliti ini harus melaporkannya ke Netflix melalui platform yang dibuat oleh Netflix ini yaitu HackerOne. Di mana setelah itu Netflix akan memperbaiki masalah tersebut dan memberikan hadiah kepada pihak pelapor atau peneliti yang berhasil menemukan celah keamanan dari aplikasi mereka tadi. Hadiahnya bisa berupa uang ataupun sesuatu yang berharga. Nah, kesimpulan dari keamanan aplikasi Netflix ini yaitu Netflix ini memiliki sistem keamanan yang sudah sangat kuat dengan kombinasi produk keamanan berbasis cloud, enkripsi, perlindungan akun, serta pengamanan APL dan DRM. Nah, semua proses yang dilakukan oleh Netflix tadi bertujuan untuk menjaga data pengguna tetap aman, mencegah pembajakan konten-konten yang telah mereka buat, yang dapat mengakibatkan kerugian, serta memastikan layanan yang diberikan kepada pengguna berjalan lancar tanpa gangguan, sehingga memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Walaupun sistem keamanan pada aplikasi Netflix ini sudah cukup kuat, namun perlu dilakukan terus pengembangan, dikarenakan tingkat perkembangan hacker di dunia digital juga semakin meningkat. Nah, baiklah sekian presentasi saya tentang keamanan dan proses pengamanan data pada aplikasi Netflix. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih.